Fadil dan Nandan kini tengah tertawa bahagia. Fadil dan Nandan yakin kalau Tama itu telah tiada di tangan pembunuh bayaran yang mereka sewa. Hahaha, aku yakin saat ini Tama sudah terbujur kaku tidak bernyawa lagi. Ucap Fadil yang terus tertawa. Iya benar, aku juga rasa begitu. Karena pembunuh bayaran yang kita sewa adalah pembunuh kelas kakap. Jadi tidak ada yang bisa lolos dari mereka. Sambung Nandan. Fadil dan Nandan pun asik merayakan sesuatu yang tidak pasti apakah rencana mereka berhasil atau tidaknya. Tok tok tok. Siapa? Tanya Nandan. Maaf Tuan. Ada kiriman buat Tuan Fadil. Ucap seseorang laki-laki dari luar ruangan Fadil. Dari siapa? Tanya Nandan yang kini sudah di ambang pintu. Maaf Tuan, saya tidak tahu. Jawab laki-laki yang berseragam OB. Karena barangnya sangat berat dan besar Tuan, jadi sangat sulit untuk dibawa kemari Tuan. Sambung OB itu. Jadi barangnya ada di mana sekarang? Tanya Fadil yang tiba-tiba muncul di belakang Nandan. Ada di bawah Tuan. Jawab sang OB. Fadil dan Nandan pun turun ke lantai dasar untuk melihat barang yang dimaksud. Saat mereka sudah ada di lantai dasar, banyak karyawan yang penasaran apa isi dalam kotak yang sangat besar itu. Cepat buka kotaknya, ucap Fadil. OB tadi pun langsung membuka kotak besar itu dengan dibantu oleh beberapa security. Semua mata terbelalak saat kotak besar itu sudah terbuka. Bahkan semua karyawan wanita semuanya terik histeris. Tuan, bukankah itu adalah para pembunuh yang kita sewa kemarin? Ucap Nandan. Bereskan semuanya, ucap Fadil tanpa membalas ucapan dari Nandan dan langsung pergi untuk menuju ruangannya kembali. Namun sebelum Fadil melangkah terlalu jauh, Fadil menghentikan langkah kakinya saat mendengar suara tepuk tangan secara tiba-tiba. Fadil pun menengok ke arah suara tepuk tangan. Saat Fadil menengok, Fadil melihat Tama yang tengah berdiri di hadapannya dengan terus tersenyum mengejek. Bagaimana hadiah dariku Tuan Fadil? Ucap Ian yang mendekat pada Fadil. Oh, jadi ini adalah hadiah spesial dari Tuan Tama. Jawab Fadil. Heh. Saya tidak menyangka kalau ternyata Tuan Fadil akan serendah itu. Dan apakah Anda terlalu takut kalau aku akan menghalangi jalan kamu, jadi akhirnya kamu memutuskan untuk menyuruh para pembunuh bayaran yang rendahan seperti mereka untuk membunuhku? Ucap Ian dengan tersenyum licik pada Fadil. Ya, aku juga tidak menyangka kalau ternyata Tuan Tama bisa lolos dari para pembunuh itu. Salahku juga. Seharusnya aku tidak meremehkanmu. Ucap Fadil. Ya, seharusnya memang kamu tidak meremehkanku. Tahu kenapa? Karena kamu tidak tahu apa-apa tentangku Tuan Muda Fadil. Ucap Ian yang kemudian langsung pergi meninggalkan Fadil. Tak lama setelah bepergian Ian, datanglah petugas-petugas yang mendapat laporan kalau perusahaan Fadil itu ilegal. Dan hari ini pula lah kehancuran Fadil seutuhnya. Fadil pun akhirnya mendapatkan hukumannya dengan dipenjara, begitu pula dengan Nandan. Berita tentang kehancuran Fadil pun terdengar oleh keluarga Sanjaya dan akhirnya Adit meminta Yohan untuk pergi dan membebaskan Fadil dari penjara. Yohan pun membebaskan Fadil dari penjara. Saat Yohan akan membawa pulang Fadil, tiba-tiba saja Fadil meminta untuk pergi ke suatu tempat. Kamu mau pergi kemana? Tanya Yohan pada Fadil. Princess Group. Jawab Fadil. Untuk apa? Tanya Yohan. Aku ingin tahu apakah benar mereka yang membuatku seperti ini. Jawab Fadil. Mau tidak mau akhirnya Yohan pun mengantarkan Fadil ke Princess Group. Sesampainya di sana Fadil langsung masuk dan langsung pergi menuju ruangan putri. Brurung. Fadil langsung membuka pintu ruangan putri. Mata Fadil terbelalak saat melihat wanita yang dia cintai kini tengah duduk di kursi kebesarannya. Wah wah, lihat siapa ini yang datang dengan tidak sopannya. Ucap Ian. Apa maksudnya ini? Tanya Fadil. Tidak ada maksud apa-apa. Oh ya, bagaimana menurutmu kejutan yang kami berikan ini? Ucap Ian yang berjalan mendekat pada Fadil. Maksud kamu apa Ian? Tanya Fadil. Maaf Fadil, kalau di sini tolong jangan panggil aku Ian. Tapi panggil aku Tama. Ucap Ian. Tama. Ucap Fadil. Iya Tama. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa kamu kesini? Apa kamu ingin bertemu dengan Kak Putri? Tanya Ian. Fadil pun akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Ian saat Ian melihat ke arah Tasya dengan menyebutkan nama Putri. Jadi selama ini dugaanku benar kalau Putri itu adalah Tasya. Tapi kenapa? Kenapa Tasya melakukan ini semua padaku? Batin Fadil. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini semua padaku Tasya? Kenapa? Ucap Fadil. Kamu tahu. Aku melakukan semua ini untukmu.
Tapi kenapa kamu menghancurkannya, Tasya? Kenapa? Teriak Fadil. Harusnya kamu sadar kalau yang kamu lakukan itu salah. Aku ini sudah menikah dan tidak seharusnya kamu memaksakan kehendakmu padaku. Ucap Tasya. Tapi itu karena aku mencintai kamu, Tasya. Ucap Fadil. Tapi aku tidak pernah mencintaimu sedikit pun, Fadil. Ucap Tasya. Sekarang juga pergi dari sini. Dan jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Sambung Tasya. Saat mendengar ucapan Tasya, hati Fadil terasa sakit dan sesak. Fadil pun langsung pergi meninggalkan gedung Princess Group dengan hati yang terluka. Baik Tasya. Saat ini aku akan pergi. Tapi bukan berarti aku tidak akan pernah kembali lagi. Kamu tunggu saja, nanti aku akan kembali lagi untukmu. Ucap Fadil yang kini sudah pergi meninggalkan Princess Group bersama dengan Yohan. Sedangkan kini Tasya bernafas lega. Akhirnya rencana Arya sudah selesai. Dan sekarang akhirnya Tasya bisa fokus pada kehamilannya. Dan lusa Tasya dan Arya akan kembali ke Indonesia lagi karena Tasya ingin melahirkan di sana. Malam pun tiba dan kini Tasya tengah berada di dalam kamarnya bersama dengan Arya. Tasya memeluk Arya, begitu pula dengan Arya. Mereka selalu saja menikmati masa-masa saat sedang berdua seperti saat ini. Aku tidak sabar untuk pulang ke Indonesia. Oh iya, apa nanti Ian dan Vian akan ikut bersama dengan kita? Tanya Tasya. Kalau Vian ya dia akan ikut bersama kita. Tapi kalau Ian dia tidak akan ikut. Ian akan terus menjalankan perusahaan di sini. Jawab Arya. Loh, bukannya perusahaan akan kembali ke tangan Papa? Ucap Tasya. Memang. Tapi tidak bisa sekarang. Karena itu Ian yang akan menjalankan perusahaan untuk sementara waktu. Jelas Arya dan Tasya pun hanya mengangguk. Ya sudah, sebaiknya kita tidur sekarang juga. Kamu pasti sangat lelah bukan? Ucap Arya. Iya, jawab Tasya. Mereka pun akhirnya tertidur dengan saling berpelukan. Arya sangat senang karena sudah berhasil memberi pelajaran pada Fadil karena telah dengan beraninya mencoba untuk mengambil Tasya dari sisinya. Waktu terus berlalu. 6 bulan sudah kini setelah Arya dan Tasya kembali dari London. Perut Tasya pun kini tak lagi rata karena kandungan Tasya pun yang kini sudah 8 bulan. Tasya kini berdiri di depan cermin berukuran besar yang ada di dalam kamarnya. Tasya tengah melihat perutnya yang kini sudah semakin besar. Wah sayang, Mama tidak menyangka kalau sebentar lagi kamu akan lahir ke dunia ini. Kamu akan segera hadir di tengah-tengah Mama dan Papa. Ucap Tasya sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Arya tersenyum saat melihat istrinya tengah sibuk bercermin dan mengelus-elus perutnya itu. Arya pun berjalan mendekat pada Tasya dengan pakaian kantornya yang sudah rapi. Cup, Arya mengecup bibir Tasya saat sudah berada di depan Tasya. Dan tak lupa Arya pun mencium perut buncit Tasya. Saat Arya mengecup perut Tasya, Arya merasakan pergerakan dari perut Tasya. Sepertinya dia sangat menyukai kalau aku menciumnya setiap pagi. Ucap Arya. Ya aku rasa begitu. Saut Tasya. Hari ini aku akan ada rapat sayang. Jadi maaf aku tidak bisa mengantarkan kamu ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandunganmu. Tapi kamu tenang saja, aku sudah meminta Mama untuk mengantarkan kamu ke rumah sakit. Dan mungkin sebentar lagi Mama akan sampai di sini. Jelas Arya. Iya tidak apa-apa. Aku ngerti kok sayang. Ucap Tasya yang tersenyum ke arah Arya. Arya dan Tasya pun langsung turun untuk sarapan. Mereka pun menikmati sarapan mereka walau hanya berdua saja. Saat mereka tengah menyantap makanan mereka, Azahra pun sudah sampai di kediaman Tasya dan Arya. Selamat pagi kesayangan-kesayangan Mama. Ucap Azahra yang langsung menciumi Arya dan Tasya yang tengah menyantap makanan mereka. Pagi juga Mama sayang. Ucap Arya dan Tasya. Ayo mah kita sarapan dulu. Ucap Tasya. Iya makasih sayang, kalian saja yang sarapan. Soalnya Mama sudah sarapan tadi di rumah bareng Dede sama Papa. Jawab Azahra. Arya dan Tasya pun melanjutkan sarapan mereka sedangkan Azahra duduk di ruang televisi sambil menonton acara pagi hari sambil menunggu Arya dan Tasya selesai sarapan. Setelah menghabiskan sarapan mereka, Arya pun langsung pamit pada Azahra dan Tasya untuk segera berangkat ke kantor. Mah Arya berangkat dulu ya. Dan maaf hari jadi merepotkan Mama. Ucap Arya. Apanya sih yang ngerepotin Mama? Mama tidak pernah merasa direpotkan kamu kok sayang. Jawab Azahra. Tetap saja kan Mah, harusnya kan Arya yang mengantarkan Tasya untuk pergi ke rumah sakit bukannya Mama yang mengantarkan Tasya.
Ucap Arya. Ya tidak apa-apa dong kalau sesekali mamah yang antar Tasya. Lagi pula kan memang kamu sedang benar-benar tidak bisa untuk mengantar Tasya. Jadi tidak masalah kalau mamah yang mengantar. Kamu tidak usah merasa tidak enak seperti itu sama mama sayang. Mama akan senang melakukan apapun itu untuk kamu dan juga untuk menantu cantik mama. Ucap Azahra yang tersenyum kepada Arya dan juga Tasya. Makasih ya mah. Ucap Arya. I love you. Sambung Arya yang mencium kening Azahra. I love you too. Ucap Azahra yang kemudian mencium pipi kanan dan kiri Arya. Setelah berpamitan pada Azahra, Arya pun langsung pergi keluar dengan diantar oleh Tasya sampai di depan pintu. Sayang aku pergi dulu ya. Pamit Arya pada Tasya. Iya hati-hati di jalan. Ucap Tasya. Iya. Jangan lupa nanti kasih hasil pemeriksaannya padaku ya. Ucap Arya dan Tasya pun hanya tersenyum sambil mengangguki ucap Arya. Ya sudah sayang aku pergi dulu. Ucap Arya yang mencium setiap sudut wajah Tasya tanpa terlewat. Papa pergi dulu sayang. Jangan nakal dan jaga mamah dengan baik. Sambung Arya yang mengelus-elus perut Tasya dan tak lupa Arya pun menciumnya. Arya pun langsung pergi meninggalkan kediamannya untuk langsung menuju kantor. Arya melakukan tugas kantornya dibantu oleh Alex. Karena Vian belum kembali dari London. Sesampainya Arya di kantor, Arya pun langsung menuju ruang rapat untuk memulai rapat yang memang sudah dijadwalkan pagi hari ini. Sedangkan kini Tasya dan Azahra tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk memeriksakan kandungan milik Tasya. Mama seneng banget akhirnya mama bisa mengantar kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan kamu sayang. Ucap Azahra yang mengelus rambut Tasya. Iya mah aku juga seneng banget bisa diantar mama. Ucap Tasya yang bersandar di pundak Azahra. Kamu tahu Tasya, mama sangat beruntung karena Arya menikah dengan wanita cantik dan sebaik kamu sayang. Ucap Azahra. Justru Tasya lah yang merasa beruntung bisa menikah dengan Arya. Dan akhirnya Tasya bisa memiliki keluarga yang baik dan sayang kepada Tasya dengan sepenuh hati. Ucap Tasya dengan air mata yang menetes. Azahra yang menyadari itu pun langsung memeluk Tasya dengan erat dan penuh kehangatan agar Tasya merasa tenang. Tak lama mereka pun sampai di rumah sakit. Setelah sampai Azahra langsung mengajak Tasya ke dokter kandungan yang sudah membuat janji dengan Azahra sebelumnya. Sayang sebentar ya mamah mau angkat telepon dulu. Pamit Azahra pada Tasya yang tengah diperiksa kandungannya. Iya mah. Jawab Tasya. Azahra pun langsung keluar dari ruangan tersebut untuk mengangkat telepon dari seseorang. Saat Azahra tengah mengangkat teleponnya sambil berjalan-jalan di depan sekitar ruangan di mana Tasya tengah periksakan kandungannya. Duh, haduh. Gimana sih kalau jalan itu ya hati-hati dong. Punya mata gak sih? Ucap seorang wanita parubaya yang tak lain adalah Ratna. Maaf ya saya tidak sengaja. Ucap Azahra sambil tersenyum ramah. Maaf kamu pikir dengan kata maaf saja sudah cukup apa? Kamu itu harus mengganti rugi tahu tidak? Ucap Ratna. Mengganti rugi. Memang apanya yang harus diganti rugi? Memangnya ada yang luka atau ada yang cedera? Baju aja gak rusak tuh. Jawab Azahra. Benturan tadi itu cukup kencang kalau tahu-tahu saya mendapat luka dalam gara-gara tabrakan tadi bagaimana? Tapi saya belum mendapat ganti rugi dari kamu. Dengar ya jangan coba-coba untuk kabur. Timpal Ratna. Siapa yang mau kabur? Kalau memang Anda sampai luka ataupun cedera pasti saya akan bertanggung jawab. Lagi pula sejak kapan sih cuman gara-gara tabrakan seperti itu saja sampai membuat cedera dan luka dalam? Gak masuk akal. Sungut Azahra yang mulai kesal. Alah banyak alasan kamu. Ucap Ratna. Ya sudah saya tidak mau ribut-ribut di sini. Begini saja. Ini adalah kartu nama saya jadi nanti kalau ada apa-apa kamu bisa menghubungi saya. Ucap Azahra sambil menyerahkan kartu namanya pada Ratna. Ratna pun langsung mengambil kartu nama yang diberikan oleh Azahra. Tapi ingat saya hanya akan bertanggung jawab kalau memang terjadi sesuatu padamu. Dan untuk barang bukti saya mau kamu harus membawa surat keterangan dari dokter ataupun rumah sakit. Dan itu hanya berjangka dalam waktu 3 hari. Kalau Anda datang pada saya dalam waktu lebih dari 3 hari. Saya tidak akan mau bertanggung jawab karena bisa saja itu adalah perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab dan bukan saya. Ucap Azahra. Baiklah kalau begitu. Ucap Ratna yang kemudian langsung pergi meninggalkan Azahra. Mama ayo mah. Ucap Tasya pada Azahra. Sudah selesai? Tanya Azahra pada Tasya.
Sudah. Ayo kita langsung pulang saja mah. Ucap Tasya dan Azahra pun menuruti ucapan Tasya. Sedangkan Ratna menghentikan langkahnya saat ada yang memanggil mamah yang entah itu pada siapa. Tapi hatinya mengatakan kalau itu adalah suara yang Ratna rindukan. Tasya, ucap Ratna. Ratna pun menengok ke belakang untuk melihat apakah benar yang memanggil tadi adalah Tasya. Namun saat Ratna menengok, Ratna tidak melihat siapapun yang dia kenal apalagi Tasya. Sepertinya itu hanya halusinasiku saja, ucap Ratna yang kemudian langsung pergi.